سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق البدر علينا فاحتفت منه بدوره، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Tes.
Apa suara saya terdengar? Dengar, Kak. Baik, karena sudah hadir semua, kita akan segera memulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatuhu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Kiranya ada kata-kata yang patut untuk saya kemukakan dalam mengawali pada kegiatan kali ini, selain mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada kegiatan kali ini, yaitu acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari masa jahiliyah menuju masa yang terang benderang seperti yang saat ini kita rasakan bersama. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Insinyur Haja Agustiana MP beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Umum atau Qiyadah Fosi An-Nur, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat, Akhi Ahmad Adharyadi beserta jajarannya. Yang terhormat Ustadz Muhammad Rudi Firdaus SAG selaku penceramah pada kegiatan kali ini, serta para peserta dan juga perwakilan dari lembaga dakwah kampus atau lembaga dakwah fakultas yang dapat berhadir dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan beberapa susunan acara pada kegiatan kali ini. Yaitu yang pertama adalah registrasi yang sudah kita lewati sebelumnya. Yang kedua yaitu pembukaan dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga sambutan-sambutan, di mana sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana, sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum Fosi An-Nur, dan juga sambutan dari Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. Acara yang keempat, susunan acara yang keempat yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Muhammad Rudi Firdaus SAG nanti. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, foto bersama. Dan yang terakhir, doa penutup. Langsung saja ke susunan acara yang kedua yaitu pembukaan. Untuk membuka kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Akhi Aryo. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au kutilang qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi falan ya'durallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin wa ma kana linafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala wa may yurid sawaban ya nu'tihi minha wa may sabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyyun katsir fama wahannu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa ma sattakanu wallahu yuhibbus sabirin wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana fir lana dunubana wa israfana fi amrina wasabit aqdamana wansuna 'alal qaumil kafirin fa'atahumullahu sawabat dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan juga yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan, di mana sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Ade Dwi Kurniawan. Kepada Ahi Ade Dwi Kurniawan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Umum FOSI An-Nur, yang saya hormati Ibu Dekan atau Wakil Dekan atau yang mewakili dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat, dan juga yang saya hormati Bapak pemateri kita pada hari ini, dan juga seluruh para hadirin yang saya banggakan pada hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berjuta-juta kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam atau nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat, dan juga para pengikut-pengikutnya. Dan semoga pada kita semua sekalian, sehingga kita akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya banggakan, sebagai ketua panitia, dalam hal ini ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan undangan yang berkenan hadir di acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah ini. Semoga apa yang kita lakukan sekalian menjadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami segenap panitia memiliki semangat yang sangat luar biasa agar mensukseskan acara ini. Karena acara ini merupakan acara di mana sejarah itu ada. Lahirnya manusia yang paling hebat yang membawa berkah bagi seluruh alam semesta ini, yakni kelahiran baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan terpilihnya menjadi panitia ini, saya dan juga rekan-rekan tim panitia sangat bersyukur dan berterima kasih sekali, dengan niat semoga bisa menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti hari ini kita semua memperingati hari kelahirannya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selaku ketua panitia memohon maaf jika banyak kekurangan atas terselenggaranya acara ini, dalam artian kekurangan dalam banyak hal ataupun sebagainya. Kami segenap panitia penyelenggara memegang amanah dari para hadirin. Apapun yang kami sajikan kepada hadirin yang hadir di sini, mohon dimaklumi apa adanya. Semoga itu semua tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak mengurangi sedikit pun esensi dan tujuan dari diselenggarakannya acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengimbau kepada seluruh para hadirin untuk mengikuti acara ini sampai selesai, karena banyak hal yang bisa kita petik dari acara ini. Sebelum saya akhiri sambutan saya ini, sekali lagi saya memohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara pada kali ini. Karena kami panitia adalah manusia biasa. Allah lah yang maha sempurna dan kesempurnaan hanya miliknya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum FOSI An-Nur kepada Ahi Ahmad At-Haryadi. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Tes, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Kak. Kedengaran, Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena berkat rahmat serta hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul dalam room Zoom meeting ini, meluangkan waktu kita semua untuk bisa berhadir dalam acara Maulid pada pagi hari ini. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan, kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat beliau, keluarga, kerabat, serta pengikut beliau hingga yaumil kiamah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat, Ibu Dr. Insinyur Haji Agustiana MP atau yang mewakili. Juga yang terhormat pemateri kita hari ini, Ustadz Muhammad Rudi Firdaus SHG, dan juga yang terhormat kepada rekan-rekan panitia serta hadirin peserta semuanya yang sudah berhadir dalam acara Maulid Nabi hari ini. Para hadirin peserta sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sekali lagi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena kita semua masih diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang, walaupun hanya melalui media online, tidak bisa tetap muka secara langsung, tetapi itu semua tidaklah mengurangi rasa syukur kita, antusias kita, semangat kita dalam menuntut ilmu, mencari ilmu, dan juga untuk menjaga ukhuwah, mempererat silaturahmi, yang tentunya dengan diadakannya acara Maulid ini, kita semua selain mendapatkan ilmu dan saling silaturahmi, tetapi diharapkan juga dengan adanya acara ini semakin tumbuhnya rasa cinta dalam diri kita terhadap Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana bukti dari cinta itu sendiri tidaklah dicerminkan hanya sebatas dari ucapan saja, tetapi juga dibuktikan dengan hati dan perbuatan. Ya, semoga kita semua yang berhadir pada hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah, rahmat serta ganjaran pahala yang begitu melimpah, dan tentu mendapatkan ilmu yang insya Allah sangat-sangat bermanfaat hari ini. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Afwan, mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam berucap dan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan kebenaran hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian sambutan-sambutannya dari Ketua Umum Posyanur, Kak Ahi Ahmad Adharyadi. Untuk sambutan selanjutnya, yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Insinyur Haja Agustiana MP. Waktu dan tempat kami persilahkan.
eh, informasi sedikit karena kan masih belum bergabung di link Zoom. Kita tunggu sebentar, kira-kira 3-5 menit. Mohon bersabar ya. Sedikit informasi kembali bagi peserta yang masih belum open cam, dipersilakan untuk open cam terlebih dahulu. Terima kasih.
Suara saya. Baik, saya mewakili Ibu Dekan memohon maaf sebesar-besarnya karena sepertinya beliau tidak bisa berhadir dalam acara kali ini. Jadi kita langsung saja ke acara inti yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rudi Firdaus SAG. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membaca CV dari beliau. Nah, ini adalah CV pemateri atau CV dari Ustadz Muhammad Rudi Firdaus SAG, di mana nama beliau adalah Muhammad Rudi Firdaus SAG, tempat tanggal lahir Karangintan Martapura, 29 Agustus 1970. Alamat beliau adalah Jalan Madinah nomor 74 Banjarbaru. Pekerjaan beliau wira swasta, status menikah, dan moto dari beliau adalah Allah Rabbku, Nabi Muhammad teladanku, Al-Quran pedomanku. Berikut riwayat pendidikan beliau, yaitu IAIN Fakultas Dakwah, dan juga ada prestasi serta pengalaman beliau. Yang pertama, juara 1 Lomba Ceramah Unlam Banjarmasin, pengisi ceramah Global TV Banjarmasin, Cerminan Hati. Yang ketiga, Herbalis Malaysia 2007. Nah, itu adalah CV dari beliau. Jadi, langsung saja untuk penyampaian materi kepada Ustadz Muhammad Rudi Firdaus SAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Radina billahi rabba wa bi islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para teman-teman semua yang ada di dalam grup ini, dan saya bersyukur bisa bersilaturahim lewat Zoom ini untuk mengisi acara ya. Mungkin saya minta info dulu, saya sampai jam berapa? Panitia. Sampai jam 10 ya? Sampai jam dari jam 10 sampai jam sampai jam 10 Ustaz. Tapi tanya jawabnya jam berapa mulai? Nanti tanya jawabnya jam 11. Ya setelah itu Mas. Baik, saya materi judulnya visi dan misi seorang muslim, nanti dihubungkan dengan maulid ya. Di visi misi seorang muslim yang beriman bertakwa kepada Allah, nanti dihubungkan dengan ini kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi misalnya kalian nanti misalnya lulus, ya ini kedokteran semua ya.
Mohon maaf, kami dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Perikanan ya. Iya. Perikanan ya. Dan kelautan. Iya. Ya. Fakultas Perikanan dan Kelautan. Pasti kalau misalnya kalian lulus, lalu nanti misalnya ada yang bekerja atau apa, pasti kita akan ditanya visi dan misinya ya. Tapi itu visi dan misi secara khusus. Nah sekarang visi dan misi kita pribadi sebagai hamba Allah yang beriman itu harus ada punya, supaya kita jelas kita ini mau kemana gitu kehidupan kita ini. Karena kalau kita tidak punya visi dan misi hidup, nanti kita tidak lebih dari seperti binatang ternak lah, misalnya sapi, kambing, ayam. Dia tidak punya visi dan misi kehidupan, setelah disembelih habislah dia. Nah jadi kalau kalian ditanya nanti visi dan misi hidup Anda apa? Nah itu harus bisa jawab. Visi hidup kita, visi itu kan artinya mimpi, keinginan atau cita-cita ya. Visi, saya ingin menjadi seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Lalu saya nanti meninggal dunia husnul khotimah. Setelah husnul khotimah, saya akan dihidupkan lagi, nanti di padang mahsyar dikumpulkan. Setelah itu kita menerima rapot, kita ditimbang amal soleh. Lalu kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah itu kita akan masuk surga. Nah, jadi mimpi kita yang paling terakhir tentu kita ingin mudah-mudahan dimasukkan ke surga. Jadi visi kita akhirat. Jadi visi kita adalah akhirat. Nah, itulah visi kita ini tentu ada misinya agar di akhirat kita masuk surga. Sebagaimana doa kita ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah keselamatan hamba di dunia, keselamatan di akhirat, dilindungi dari api neraka. Supaya kita masuk surga, terhindar dari api neraka, misinya apa? Misi kita kalau diringkas tadi masuk surga, misinya adalah sebagaimana tugas Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku diutus wahai engkau Muhammad sungguhnya untuk menjadi engkau diutus untuk menjadi rahmat seluruh alam. Di visinya surga, supaya bisa mencapai visi itu kita harus punya misi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin. Rahmat yang membawa kebaikan bagi seluruh alam, bagi diri kita, bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa ini. Lalu bagaimana cara visi dan setelah punya visi, punya misi, yaitu rahmatan lil alamin, lalu nilainya apa yang harus dikembangkan? Nilai apa yang harus dikembangkan? Nilainya adalah sebagaimana hadis Nabi, kaifakana khuluquhu. Ditanya istri Nabi Aisyah, bagaimana akhlak Nabi itu? Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Kaifakana khuluquhu, kana khuluquhul Quran. Nah itu yang harus dipunyai. Ya, jadi kalau disingkat, motonya seperti yang saya tulis di kurikulum vitae saya itu, yaitu kita harus menjadikan Allah sebagai Rabb kita, menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, dan juga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Inilah yang ditanya nanti di dalam kubur. Kalau kita meninggal dunia, siapa Tuhanmu? Man Rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka. Siapa Tuhanmu? Allah. Allah Rabbuk. Siapa teladan kamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa imam kamu, ikutan kamu? Al-Quran. Nah, jadi tiga ini harus kita jadikan moto hidup. Siapapun Anda, mau Anda fakultas apapun, fakultas perikanan, fakultas kedokteran, fakultas apa saja, siapapun diri kita nanti kalau kita lulus,
kita jangan sampai tidak mempunyai ini. Sehingga dalam hadis disebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, dijadikan orang itu paham agamanya. Nah, jadi dengan adanya kita hari ini bisa bertemu nih, hanya lebih kurang 1 jam ini, manfaatkanlah untuk memahami agama. Jadi dengan paham agama, kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya dicintai, kita harus memahami agama kita. Jadi begitu. Ini secara ringkas ya. Saya lebih tertarik. Saya tidak ingin ngomong saja. Kalau saya 1 jam berat juga nih ngomongnya. Nah, lebih menarik kita interaktif ya. Kita banyak sekali nih. Saya lihat di sini ada Muhammad Fadlah, ada Prima Anugraha, ada Hanekatun Nanda, ada Jannah dan sebagainya. Ya, jadi kita satu materi langsung interaksi. Nanti kita sambung lagi dan sebagainya gitu. Ini kan tidak terasa nanti 1 jam. Ini baru jam 9.56. Baik, mungkin apakah kalian memahami atau hari ini sebenarnya targetnya apa? Saya ke panitia dulu. Silakan panitia dijawab. Halo, tes. Izin menjawab, Pak. Ya. Sebenarnya kalau dari panitia sendiri itu temanya itu tuh menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah sibuknya dunia ini, Pak. Apalagi di tengah lagi wabah begini, begitu, Pak. Ya, oke. Jadi kan targetnya supaya mencintai Nabi kan? Ya. Inggih, Pak. Ya, itu secara umum dulu. Jadi yang 3 tadi, visi dan misi nilai ini harus ada. Kita kan tadi targetnya mencintai Nabi. Kalau ini dijadikan moto hidup, kita sama-sama nih, kita samakan visi misi hidup kita nih, maka timbul nanti rasa cinta kepada Nabi Muhammad di tengah apa tadi? Tengah sibuknya dunia, Pak. Di tengah sibuknya dunia. Wes, mantap ya. Baik. Nah, jadi memang kita sekarang hidup di dunia ya. Ini kehidupan dunia ini mungkin yang kalau lihat dari umur saya paling senior dibanding kalian ya. Ini rata-rata umurnya berapa nih? Semester berapa kuliahnya? Semester 1, Pak. 9 tahun. Semester 1, Pak. 1, Pak. Jadi umurnya berapa nih? Rata-rata 18. 18, Pak. 18, Pak. 17. 17 ada. 20, Pak. Ada yang 20. Paling tua 20 ya? Oke, jadi bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad di tengah situasi dunia seperti sekarang ini ya. Nah, sekarang kita lihat dulu sifat dunia ya. Setelah kita punya moto tadi, visi dan misi nilai tadi, ini supaya terarah. Sebab kalau orang tidak punya visi, misi dan nilai dalam kehidupannya, nanti dia bingung menujunya. Kan target kita tadi akhirat. Target kita akhirat, masuk surga. Sebab Nabi pernah menggambar ya. Jadi beliau itu menulis, ini kata Nabi, ini jalan yang lurus, di kanan kiri, ini jalan yang lurus menuju surga, ini kanan kiri ada godaan. Godaan syaitan. Jadi Allah setelah menciptakan surga dan neraka, Allah menciptakan Nabi Adam, Allah juga sudah menciptakan dunia dan seisinya. Lalu Allah bilang, nih disuruh malaikat melihat ke surga. Kata malaikat, ya Allah, ini kalau surga itu, setelah Allah ciptakan surga, Allah kelilingi surga itu dengan sesuatu yang tidak disukai hawa nafsu. Allah ciptakan neraka, dikelilingi oleh sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Lalu, karena Allah juga setelah menciptakan Nabi Adam, lalu Adam ini digoda oleh iblis kan,
Akhirnya makan buah khuldi, makan pohon khuldi itu, ada buahnya dimakan. Setelah dimakan, diusirlah Nabi kita Adam ini dari surga. Lalu disuruh tinggal di dunia bersama Hawa. Lalu berketurunanlah. Jadi setelah diciptakan surga dan neraka tadi, malaikat disuruh melihat bagaimana nih kira-kira. Kata malaikat, ya Allah, kayaknya susah orang masuk surga ini. Karena sesuatu semuanya dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan neraka sesuatu yang disukai oleh nafsu. Tapi Allah Maha tahu. Maka Allah, supaya manusia ini selamat, diturunkanlah nabi-nabi. Nabi Adam dulu, Nabi Adam berketurunan di dunia. Nah, dunia ini sifatnya ujian semuanya. Di dunia ini kita akan diuji. Kalau kita selamat, di tengah, karena ujian, apa saja ujian di dunia. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was-samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya manusia engkau semuanya akan diuji dengan berbagai macam ujian. Ujiannya itu rasa takut, kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan harta, nanti di PHK, nanti kekurangan ekonomi, COVID. Nah, ini COVID ini salah satu ujiannya. Jadi di tengah COVID, pandemi seperti ini, macam-macam. Ekonomi, kematian. Orang yang beriman, dia punya senjata, imannya. Iman itu dari mana? Dari diutus nabi-nabi tadi. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Isa, semuanya membawa agama Islam. Agama disempurnakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Dan kita berterima kasih dengan diutusnya Nabi Muhammad ini. Kita ucapkan kepada Allah, jazallahu anna Sayyidina Muhammadan Sallallahu Alaihi Wasallam bima huwa alhu. Dengan diutusnya Nabi, kita terima kasih dengan mencintai beliau, mengikutinya, supaya kita ini menghadapi ujian dunia ini lebih dengan meneladani Nabi, kita itu akan selamat. Coba lihat ujian Nabi kita. Kata Nabi, ujian yang paling berat itu para Nabi. Setelah itu para ulama, orang yang mengikutinya. Para ulama dan orang yang mengikutinya. Setelah itu orang-orang yang beriman. Makanya surga itu kan bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling tinggi, surganya para Nabi. Setelah itu turun lagi. Nah itulah teman-teman. Jadi di tengah kondisi COVID seperti ini, kata para ulama, tidak ada amalan yang paling utama di akhir-akhir zaman. Mungkin sebenarnya akhir zaman nih. Adalah kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi solawat ini, kata Nabi, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah beri rahmat 10 kali. Bila 10 kali, 100 kali. Amalan akhir-akhir zaman ini, apalagi di tengah COVID seperti ini, amalan yang paling utama, istighfar, minta ampun kepada Allah, dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah teman-teman. Jadi di tengah COVID seperti ini, apalagi ini kalian masih muda ya, rata-rata 20, umurnya 19, 20, 21, tidak ada amalan yang utama seperti sekarang ini sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, yaitu sholawat. Yang kedua, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus banyak belajar, meningkatkan iman. Iman ini turun naik. Dunia ini godaannya luar biasa. Jadi godaan dunia ini, setelah Allah menciptakan malaikat, diciptakan juga iblis, diciptakan lawannya. Lawannya inilah dia akan bertempurannya di dalam diri kita ini. Ada hawa nafsu, ada iblisnya, ada setannya. Nah di sini pertempurannya. Maka Nabi terakhir memberikan cara-cara agar kita bisa selamat, yaitu dengan menjadikan beliau sebagai idola, kecintaan yang kepada beliau. Nah, kita tidak bisa mencintai beliau kalau kita tidak mengenal baik beliau. Siapa Nabi Muhammad, bagaimana kehidupannya, apa sebenarnya yang beliau bawa, dan sebagainya.
Maka kalian harus coba cari buku sirah, dan hari ini coba saya ringkas ya. Ini harus paham. Jadi Nabi Muhammad ini lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Pada saat waktu itu tentara bergajah mau menghancurkan Ka'bah. Waktu itu Nabi itu masih lahir, bapak beliau namanya Abdullah sudah meninggal dunia. Umur 6 tahun SD, kira-kira SD. Di sini ada anak yatim nggak? Adakah? Yang bapaknya sudah meninggal? Ada, Pak. Siapa? Yang bapaknya sudah meninggal? Yatim piatu, Pak. Yatim piatu berarti dua-duanya? Iya, Pak. Berapa orang yang anak yatim? Muhammad Miftah, bapaknya masih ada kah? Pak. Ketika umur saya 8 tahun, Pak. Meninggal? Iya. Berarti anak yatim ya kamu ya? Iya, Pak. Gita Sapitri, apa masih ada Bapak, Ibu? Alhamdulillah masih ada dua-duanya, Pak. Alhamdulillah, ya. Baik, kita sambil jalan ya. Jadi kita supaya mencintai Nabi, kita harus belajar sirah Nabi. Sirah Nabi, mulai dari beliau lahir, diberi nama Muhammad. Saya lihat di sini nama Muhammad banyak sekali nih. Ada Muhammad Fadlah, ada Muhammad, siapa lagi nih? Banyak. Muhammad Dwiki, ya. Kenapa diberi nama Muhammad? Karena kata kakek beliau, aku ingin cucuku ini jadi orang yang terpuji di langit, terpuji di bumi. Diberi nama Muhammad. Kadang-kadang disebut Ahmad. Ahmad itu terpuji juga. Jadi kalau orang namanya Muhammad, Ahmad, ini namanya ada Ahmad Samani misalnya. Terpuji. Kalau perempuan Fatimah, Khadijah, tapi jarang sudah ya. Sekarang sudah banyak nama-nama yang modern ya. Misalnya Diva, Aprilian, jadi modern namanya itu. Tapi yang inti adalah akhlak kita seperti Nabi Muhammad. Nama ngikutin. Kalau wanita ya mengikuti akhlak wanita solehah seperti istri Nabi. Nah, jadi kenapa diberi nama Muhammad? Mudah-mudahan terpuji. Jangan sampai namanya Muhammad tapi kelakuannya neraka jahanam. Ya, jangan sampai nama kita misalnya Muhammad apa tapi jelek akhlaknya. Nah, begitu. Setelah itu Nabi umur 6 tahun dibawa oleh ibunya ziarah ke makam bapak beliau, Abdullah. Ini harus paham ya, nama bapaknya Abdullah. Ibunya Aminah. Nah, setelah pulang dari ziarah itu, meninggal ibu beliau Aminah. Jadi umur 6 tahun sudah meninggal bapak ibu beliau. Sehingga beliau sangat peduli dengan anak yatim. Karena beratnya, ya kalau jadi anak yatim itu berat. Ada yatim piatu di sini? Tadi siapa tadi? Saya Pak, Bayu Pak. Oh Bayu ya? Dua-duanya Iya, Pak. Bayu? Nggih. Umur berapa waktu kamu meninggal bapak ibu? Kalau Bapak setelah ujian SMA ini tadi, kalau mama pertama tuh Mama Tiri umur Mama Tiri umur 6, terus tuh yang ini baru-baru ini setelah ulun ambil Alma kemarin meninggal mama kandung lagi. Ya, mudah-mudahan sabar ya. Seperti kamu seperti Nabi Muhammad. Iya, Pak. Mudah-mudahan sukses ya. Ada seorang anak muda datang kepada Nabi, ya Rasulullah. Bapak ibu saya sudah meninggal dunia. Gimana cara berbuat baiknya? Ada yang tahu? Pertama, jangan lupa mendoakan kedua orang tua ya. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah dosaku ya Allah.
dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Apa ya doa itu ya? Coba doakan semua orang tuanya dulu. Robbi firli Rabbi firli Rabbi firli walidayya warhamni sagira. Ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka ya Allah. Bagaimana mereka menyayangi di waktu kecil. Tidak sempurna doa kita, doa kita ya, tidak sempurna doa kalian. Kalau kalian tidak mendoakan kedua orang tua kalian. Jadi harus doakan terus, jangan pernah berhenti. Itu pertama, jadi untuk berbuat baik pada orang tua yang sudah meninggal, mendoakannya. Yang kedua, berinfak atas nama dia, infak sedekah, niatkan, ya Allah, hamba nih infak untuk masjid, infak ini musola untuk apa, membantu teman, untuk kedua orang tua. Dan memang sebenarnya akan sampai juga langsung, karena memang dalam hadis disebutkan, mamata benu Adam, ingkata amalu ila min salasin. Bila meninggal anak Adam putus, kecuali kalau dia menjadi anak yang solehah. Jadi kalian, kita kalau jadi anak soleh dan soleh, otomatis insya Allah orang tua kita mendapatkan. Karena kita ini hasil usaha kedua orang tua kita. Tapi doa jangan pernah berhenti. Yang ketiga, sering-sering silaturahim kepada keluarga yang masih hidup, teman-teman beliau. Silaturahim, Bapak Ibu, ingat nggak sama Bapak Ibu saya yang sudah meninggal, saya anaknya. Kalian silaturahim, perbaiki hubungannya, insya Allah akan sampai. Ya, itu jangan lupa. Nah, setelah Nabi umur 6 tahun pada waktu mengembala kambing ini, Nabi pernah dibelah dadanya. Jadi dada Nabi itu dibelah, dibersihkan untuk membersihkan setan yang ada di tubuhnya. Hingga Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah di dalam tubuhmu ada setan? Ada, tapi sudah dibersihkan. Tapi kalau yang di tubuh kalian, setannya masih mengalir darah. Nah, mengalir menurut aliran darah. Makanya di tubuh kita ini sering bikin kita rusuh, bikin sedih, bikin bisikin-bisikin, kamu miskin, disuruh berbuat dosa, disuruh pergaulan bebas, disuruh melawan Allah, dan lain sebagainya. Itu setan yang ada dalam tubuh. Bila itu terjadi, cepat ucapkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi sami'alim minasyaitonirrajim. A'udzubillahi sami'alim minasyaitonirrajim. A'udzubillahi sami'alim minasyaitonirrajim. Ucapkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang dia bisik-bisikin, yang ciptakan kamu siapa? Allah. Yang ciptakan Allah siapa? Nah, itu iblis. Bilang, mengbisik-bisikin. Kita langsung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini setan sedang bekerja menyesatkan. Nah, jadi berat nih. Di dunia ini kita di tengah kondisi seperti sekarang ini untuk mencintai Nabi Muhammad. Nah, apalagi sekarang kan kalian lihat di Perancis kita diuji, Nabi Muhammad dibikin karikaturnya. Tetapi ini sebenarnya akan ada titik balik. Karena Nabi bilang Konstantinopel akan ditaklukkan. Roma akan ditaklukkan. Kalau Konstantinopel ditaklukkan, sudah Turki dulu taklukannya. Setelah itu Roma akan ditaklukkan, tapi bukan dengan perang. Jadi ditaklukannya nanti orang-orang Barat itu akan berbondong-bondong masuk Islam. Nah, itu ada hadisnya. Tinggal nunggu waktu, Tapi godaan di tengah seperti sekarang ini, apalagi umur seperti kalian sekarang ini berat. Ya, jadi harus supaya selamat. Cari teman-teman yang soleh, belajar agama, dan jaga pergaulan. Ya, jaga pergaulan. Kalau memang kalian, ini saya langsung aja. Kalau meniru Nabi, kata Nabi, kewajiban orang tua itu pertama memberi nama yang baik. Sudah dikasih nama, kalian bagus-bagus semua. Ada namanya Muhammad, Saidah, ada Ahmad Rijani, ada Dipa, ada apa. Setelah itu diberi pendidikan. Di pendidikan Al-Quran sudah. Disuruh kuliah, sudah kalian di kuliah. Dan apabila udah ketemu jodohnya, nikah.
Ini udah siap semua ya kira-kira nikah ya? Nggak bisa jawab ya. Kalau ada jodohnya siap, Pak. Siap. Uangnya belum ada ya. Ada yang melamar, Pak. Hah? Siap, Pak. Siap, Pak, kalau ada jodohnya, Pak. Jujurannya belum ada. Belum, Ustaz. Belum dilamar, Pak, digantungin. Kenapa? Ada Rida, ada Salma, ada Putri, ada Fiona. Oh, banyak ya. Nah, jadi kuatkan, jaga, benar-benar. Umur 12 tahun Nabi berdagang ke Sam. Paham? Nah, dagang. Jadi 12 tahun itu kelas berapa kalau sekolah? SMP lah. SMP. Kelas 6. Kelas 6 Nabi sudah pinter dagang. Kalian sekarang sudah umur berapa? 20, 19 sudah bisa dagang belum? Sudah bisa dagang belum? Dagang online. Setengah-setengah. Coba pelajari ilmu perdagangan ya. Pelajari kalian dagang supaya kalian yang laki-laki kalau mau nikah udah siap. Seperti Nabi dulu melamar Siti Khadijah 20 ekor unta. Tahu 20 ekor unta, 1 ekor unta harganya satu Avanza yang baru. Berapa harganya? Nggak bisa ngitung ya. Berapa Ahmad Rijani? Hampir 200 mungkin. 275 juta, Pak. Ya, kali 20 berapa? Banyak ya. 200 juta. Anggap 200 juta. Jadi umur 25 tahun Nabi sudah punya uang 200 saja 200 juta kali 20 2M. Ada nggak di antara kalian yang sudah punya 2M? Belum ya. Umur 25 Nabi punya 2 miliar untuk jujuran. Misalnya Dipa misalnya kamu ada yang melamar kamu jujurannya 2M, mau nggak? Ya berarti Nabi sukses dalam ilmu perdagangan. Nabi kita umur 25, beliau bisa punya uang lebih kurang seperti itu. Harusnya kita harus punya. Jadi itu juga kata para ulama, umur 25 itu paling bagus menikah bagi laki-laki. Ya. Di umur 25 paling lambat kalau bisa sudah nikah. Itu kalau orang kuliah dia umur 19 dia 22. Dia udah selesai harusnya 22. 3 tahun dia bekerja, umur 25 udah dia bisa siap nikah. Seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi supaya kita selalu terhubung dengan Nabi, apapun yang kita lakukan, kita ingat-ingat, oh Nabi dulu umur 25 menikah, saya berusaha nih, mudah-mudahan 25 menikah. Kalau wanita, bisa bawahnya, bisa bebas, ya tidak harus seperti itu. Saya itu umur 40 tahun, Nabi diangkat jadi Nabi. Waktu itu di Gua Hiro, Nabi turun ayat Iqra, bacalah. Nah berarti kalian harus rajin membaca, ya. Jangan malas membaca buku, belajar, membaca alam, membaca ini itu sebagainya, karena membaca itu gudang ilmu. Orang-orang ilmunya banyak. Orang nggak bisa ngomong kalau nggak bisa kurang baca. Dia harus banyak membaca. Iqra ayat yang pertama turun. Setelah itu Nabi Muhammad berdakwah 13 tahun di Mekah. 13 tahun beliau berdakwah. Apa yang beliau sampaikan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu Rasulullah. 13 tahun. Ini menunjukkan belajar ilmu tauhid itu diutamakan.
Sebelum belajar fikih, belajar yang lain-lain. Paham ya? Jadi kalian kan fakultas apa tadi, perikanan ya? Iya, Pak. Perikanan dan kelautan. Jangan belajar itu saja. Belajar agama nih, seperti hari ini sudah kalian pelajari. Kalian beli buku. Buku Tauhid. Cari di Gramedia misalnya yang dikarang oleh Dr. Yusuf Kordowi. Tauhid itu bagus. Cari lagi punya buku Tauhid lah. Mantapkan dulu Tauhidnya. Setelah itu kalian belajar beli buku fikih. Fikih yang sederhana itu fikih Islam. Karya Sulaiman Rasyid sederhana. Atau fikih sunnah. Atau fikih-fikih yang lain. Cari yang belajarnya itu, yang kalian belajar itu yang moderat, jangan terlalu, maksudnya gini. Kan kalau orang belajar Islam itu, kalau di Indonesia misalnya ada Muhammadiyah, NU, itu bagus. Kalian boleh ikut organisasi Muhammadiyah, boleh NU. Atau kalau yang umum-umum, banyak sekali itu di pengajian di kampus-kampus, kalian ikut tarbiyah, kalian juga ikut apa? Jadi untuk dapat ilmu kalian harus belajar. Seperti Nabi Muhammad mengajarkan akidah selama 15 tahun di Mekah, berarti mempelajari akidah utama. Setelah itu 10 tahun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau di Madinah baru hukum-hukum. Nah, jadi 13 tahun penguatan akidah, 10 tahun di Madinah mulai hukum. Hukum misalnya kenapa hukum dilarang minum arak itu di Madinah. Hukum-hukum yang lain mulai di Madinah. Di Mekah itu penguatan akidah. Mulailah penerapan hukuman. Nah, ini harus paham kalian sebagai anak muda mahasiswa. Ya, Sepuluh tahun mulai Maaf, Pak, tapi Pian silent. Mohon maaf Ustadz. Pak Ustadz. Mikrofon Pian, Pak Ustadz. Mute. Sorry tadi terpencet ya. Nah, jadi kenapa 13 tahun akidah dulu baru 10 tahun di Madinah? Karena Mac kami hidup sendiri. Ya kenapa ya? Mungkin di panitia tuh. Di panitia pencet. Jadi sebagai anak muda kalian harus paham bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Lalu Nabi memberikan hukum-hukum. 13 tahun akidah Nabi tanamkan. 10 tahun di Madinah mulai hukum. Sebagai mahasiswa yang masih belajar, yang masih rata-rata masih muda, ya harus paham kalian, hati-hati. Bahwa pergaulan bebas dilarang. Berteman boleh, tapi bergaul bebas dilarang. Sehingga kalau ada zaman Nabi, anak muda kalau dia berzina, dia akan dicambuk 100 kali. Kalau orang yang sudah beristri, dia berzina, beristri atau bersuami, dia berzina, itu dirajam. Lebih berat hukumannya. Nah, itulah ditanamkan oleh Nabi selama 10 tahun. Dan dia mengatakan, Inna dina indallah Islam. Agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah Islam. Aturan-aturan Islam ini untuk menjaga. Orang yang membunuh harus dibunuh. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Kenapa? Karena Islam ingin menjaga. Dan ini untuk kebaikan orang. Coba bayangkan, kalau nggak ada hukum begini berat. Orang mudah saja membunuh orang. Di dalam Islam kita membunuh semut saja kita dilarang. Kecuali ada alasan. Membunuh kucing saja bisa masuk neraka. Ada video viral tuh. Polisi lagi makan. Lalu dia kucing mengganggu, kucing ditangkap, dilempar ke sungai. Nah, ini kejam.
Tidak akan masuk surga orang yang kejam. Ya. Jadi kita tidak boleh berlaku kejam kepada binatang saja, apalagi kepada manusia. Nah, di dalam Islam juga dilarang bunuh diri. Kenapa? Berarti dia berputus asa dari rahmat Allah. Dan ini dianjurkan, Islam sangat melarang perbuatan itu karena dia berputus asa dari rahmat Allah. Nah teman-teman, jadi setelah Nabi 13 tahun di Mekah, lalu di Madinah 10 tahun, umur 60 tahun Nabi meninggal dunia. 63 tahun dimakamkan di Madinah. Dan mudah-mudahan sebagai rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, kalian harus ada di dalam diri kita ingin ziarah ke sana sebagai bukti rasa cinta. Dengan cinta kepada Nabi Muhammad, lalu kita meneladani perilaku beliau, kita akan bisa menghadapi kehidupan dunia di tengah gelombang seperti sekarang ini. Kecintaan yang luar biasa kepada dunia. Jadi kata para ulama, dunia ini sebenarnya kalau kita hidup enak di dunia itu namanya bonus saja. Paham ya? Bonus. Kalian sekarang rata-rata hidup di dunia sudah 20 tahun. Saya sudah setengah abad. 50 tahun paling senior. Selama saya hidup di dunia 50 tahun ini, mulai dari lahir sampai sekarang, kehidupannya nanti tertawa, nanti menangis, nanti senang, nanti sedih. Itulah kehidupan dunia. Kehidupan yang sesungguhnya sebenarnya itu nanti hanya kita nanti pasti surga. Jadi kata para ulama, kalau kalian hidup di dunia ini senang itu bonus. Jadi kalau kena sakit, itu udah memang dunia seperti itu ujiannya. Jadi harus sabar menghadapi. Nah itulah teman-teman, mungkin di sini banyak teman-teman, ini kita masih ada waktu lebih kurang 30 menit. Kita sharing, mungkin akan lebih masuk kalau kita sharing. Terima kasih. Saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Fathul Bari. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Jadi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, di mana di sini aturan panitia yaitu dibatasi sebanyak 4 penanya, 2 penanya dari ikhwan atau laki-laki, dan 2 penanya dari akhwat atau perempuan. Jadi nanti untuk peraturan saat bertanya itu menyebutkan nama, prodi, dan angkatan. Jadi dipersilakan untuk peserta, kawan-kawan, dan kakak-kakak yang hadir dalam acara pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Silakan, dipersilakan untuk yang ingin bertanya. Nah, ini sudah ada 1 penanya dari Ikhwan, sepertinya. Dari Syafiat Tauri, Prodi, PSP, Angkatan 2020. Bagaimana seorang muslim menumbuhkan dalam dirinya cintaan kepada Nabi Muhammad lebih banyak dibandingkan segala sesuatu di dunia? Ini bagus. Saya jawab dulu supaya jangan lupa ya. Siap, Ustaz. Ya. Iya, siap, Ustaz. Dalam sebuah hadis disebutkan, saya lupa tadi hadis ini. Kata Nabi, tidak beriman seorang kamu, la yu'minu ahadukum, hatta sampai dia mencintai aku, lebih mencintai daripada dirinya, saudaranya, keluarganya, dan semuanya. Jadi keimanan, bukti iman kita itu, kita harus mencintai Nabi lebih daripada cintaan pada orang tua, pada mungkin istri, anak, keluarga. Pernah Abu Umar bin Khattab bilang, wahai Umar, kata Nabi, siapa yang lebih engkau cintai? Kata Nabi, aku mencintai
mencintai engkau tapi juga mencintai diriku dan sebagainya gitulah. Pokoknya artinya kata Umar belum, kata Nabi belum, engkau belum mencintai aku sebagai, kalau belum lebih mencintai segala-galanya. Dalam hadis lain, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang kamu sampai hawa nafsumu tunduk pada yang aku bawa. Jadi yang dibawa Nabi, ajaran Nabi, harus tunduk kita kepada nah jadi bagaimana cara mencintai Nabi ini? Tadi pertama kita baca sirahnya, kita pelajari sampai beliau meninggal, pelajari kehidupannya, dan setelah itu kita sering membaca hadis-hadis Nabi. Saya sarankan hadis Arba'in, hadis yang 40 itu dibaca. Ya, sudah punya belum hadis Arba'in? Beli yang kecil, dia kecil. Nah, itu dibaca hadisnya. Dan usahakan cari amalan-amalan yang bisa bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Misalnya sholawat, atau sebelum tidur baca ini, baca itu, cari di YouTube. Ya, cari di YouTube. Bagaimana sholawat agar bertemu dengan Nabi? Bagaimana mimpi bertemu Nabi? Karena kata Nabi, barang siapa yang mimpi bertemu dengan aku, dan dia bertemu dalam mimpi seperti dia bermimpi bertemu di alam nyata. Ya. Adakah di antara kalian yang pernah mimpi bertemu Nabi? Belum ada ya? Coba cari amalannya ya. Salah satu amalannya, ini dari ada seorang Habib Segap Baharun, beliau punya pondok pesantren namanya Dalwa. Darul Lughah, yaitu membaca sholawat busro. Ada yang hafalkah? Jadi saya pernah ketemu anak muda, saya ceramah di Banjarmasin di depan Duta Mall. Ada anak muda ini, dia baru menikah. Dia kerja di salah satu kerjalah, dia duduk ikut pengajian saya, lalu dia cerita, ya Ustadz, saya pernah mimpi ketemu Nabi. Dalam mimpi itu orangnya ganteng, gagah, sebagainya, wangi. Saya bilang, apa amalan kamu sehingga engkau bisa bertemu dengan Nabi? Lalu dia mengamalkan namanya sholawat busro. Sholawat busro, kalian cari nanti di YouTube ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busro. Salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Intinya sholawat kepada Nabi, dia banyak bersolawat, dia bertemu dengan Nabi dalam mimpi karena saking rindunya. Nah, ada lagi ibu-ibu tiap malam mimpi bertemu Nabi, tiba-tiba ada satu malam dia tidak bertemu dengan Nabi sampai menangis. Dia bercerita kepada seorang syekh, ya syekh, saya biasa bertemu Nabi, sekarang tidak datang Nabi dalam mimpi. Lalu ditanya, kenapa engkau bisa bertemu Nabi dalam mimpi tiap hari? Ternyata dia bersolawat kepada Nabi itu, katanya 15.000 sehari. Inilah bagaimana agar kita cinta kepada Nabi. Di antaranya tadi kita banyak bersolawat. Ya, usahakan. Ini walaupun kalian masih muda, mudah-mudahan bisa mengamalkan. Saya kasih amalan satu, saya dari guru saya. Kalian bisa catat. Kalau kalian bisa mengamalkan ini, insya Allah nanti ini namanya kata guru saya, Habib Segap bin Mahdi di Bogor. Beliau punya pondok pesantren namanya Al-Asriya Nurul Iman. Santrinya lebih kurang sekarang 10.000 orang. Dari PAUD sampai S1, coba kalian S1 berapa tuh biayanya? Sampai S1 beliau tanggung. Masak nasinya di pondok itu sehari sekitar 3 ton. Lebih. Itu zaman 6.000, sekarang bisa lebih. Di dalam pondoknya ada pabrik tempe, ada pabrik roti, gratis semua. Kalau sudah dewasa, santri putri dan putranya, setelah S1, mereka ada yang menikah, nanti dinikahkan. Yang merias santri putrinya. Dibantu pernikahannya. Apa amalannya? Kata beliau, amalkan ini namanya sholawat sajaratun nukut. Catat.
Saya ijazahkan di sini salawat sajaratun nukut, pohon uang. Kalian sering ini kan kalau misalnya kuliah, kadang-kadang orang tua ekonomi lagi berat. Kasih amalan ini ke orang tua kalian. Ya. Salawat sajaratun nukut. Apakah ada yang sudah tahu? Belum ya? Belum Pak Ustadz. Pak. Belum Ustaz. Belum ya? Belum. Waduh. Amalkan ya. Ini kayaknya ada dari Aceh ya? Cut Pelina. Aceh. Kamu dari Aceh ya? Enggak lahir di sana, Pak. Lahir tapi ini bukan ya. Bapak yang orang Aceh. Amalkan ya. Malam ini saya juga kita sama-sama mengamalkan sholawat setiap habis sholat isya baca 400 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kau ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba ucapkan semua, buka ininya. Buka mic-nya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala ali Muhammad. Ya Allah, salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, dan atas keluarganya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu kalau dibaca 400 kali setiap habis sholat setelah isya, sebelum subuh harus sudah beres. Kalau kelupaan baca setelah subuh sebelum zuhur udah selesai. 400. Dia seperti punya pohon uang depan rumah. Maksudnya apa? Seperti rezekinya akan luas. Pendidikannya akan dimudahkan. Apa rumusnya? Siapa yang berselawat 1 kali, Allah memberi rahmat 100 kali. 10 kali, kalau dia 400 kali, rahmat Allah lebih banyak. Coba amalkan mulai malam ini. Kalau kalian istiqomah, kita istiqomah mengamalkannya, insya Allah 3 tahun lagi kita ketemu. Ya, 3 tahun kalian sudah lulus mungkin ya, insya Allah. Amin. Ya, 3 atau 4 tahun atau 5 tahun ke depan, kita ketemu lagi. Yang mengamalkan hubungi saya ya. Istiqomah mengamalkan, insya Allah akan jadi miliuner. Amin. Oh? Siap Ustaz. Ya, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada lagi pertanyaan? Nah, ini Ustaz ada pertanyaan dari Ma'rifatul Ulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Saya Ma'rifatul Ulia dari program studi Aquaculture angkatan 2020. Bagaimana hukum mencintai, memuliakan dan mengagungkan para keturunan Nabi Muhammad SAW? Terima kasih. Itu Ustaz. Bagus. Pertanyaannya bagus. Dalam sebuah hadis disebutkan, Adibu auladakum ala salasin hisal, hubbi nabikum wa hubbi ahlil baiti wa tilawatil Quran. Jadi Nabi bilang, ajarilah anakmu itu 3. Cinta kepada nabimu, cinta kepada cinta kepada keturunannya, ahlil baitnya, istri-istri Nabi, ahlil bait itu keturunan Nabi, dan Al-Quran 3. Bagaimana hukumnya? Ya tadi hadisnya jelas. Nabi bilang, ajarilah anakmu itu hubbi nabiikum wa hubbi ahlil baiti wa tilawatil Quran 3. Cinta kepada aku, cinta kepada ahli baitku dan Al-Quran. Cinta kepada ahli bait Nabi itu istri-istri Nabi dan keturunan Nabi. Nabi punya anak 5 perempuan, laki-laki meninggal yang masih kecil 2.
Ibrahim Qasim 3. Ibrahim Qasim ada 3. Abdullah 3 laki-laki meninggal masih kecil. 5 yang punya anak Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali, punya anak Hasan dan Husain. Dari Hasan dan Husain inilah lahir yang kalau di Indonesia Habib Rizik, ya tahu kan Habib Rizik, apalagi Habib Ahmad Al-Habsyi, Rizik Syihab, dari Hasan Husain. Nah, kita disuruh mencintai mereka karena dari dalam di tubuhnya ada darah Nabi mengalir. Ya. Nah, tapi Habib ini adalah dari keturunan Nabi. Ya, kita disuruh Nabi mencintainya. Itulah hukumnya. Ya, mudah-mudahan kita mencintai Nabi Muhammad dan mencintai keturunannya. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin, amin. Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Angkatan 2020. Mohon izin bertanya, Pak. Apa salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hawa nafsu kepada manusia? Bukankah dengan adanya hawa nafsu manusia menjadi lebih sulit dalam beribadah? Terima kasih, Pak. Apa tujuan diciptakannya hawa nafsu? Saya cerita dulu ya. Jadi pada waktu diciptakan manusia, malaikat protes. Kata malaikat, ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia? Yang manusia itu nanti saling membunuh. Saling ini pertumpahan darah, saling mendengki. Karena mereka diberi akal, tapi juga diberi hawa nafsu. Sedangkan kami malaikat diberi akal saja, nafsu tidak. Karena malaikat ini protes, Allah menyuruh malaikat, coba kamu dicoba jadi manusia, kira-kira sanggup apa tidak? Lalu diciptakanlah malaikat namanya Harut dan Marut. Nah, kalian pernah dengar dicari ya, di tafsir ya. Harut dan Marut ini turun ke bumi jadi manusia, dikasih hawa nafsu. Harut dan Marut ini bentuknya laki-laki, lalu Allah ciptakan ada seorang wanita cantik. Dalam tafsir itu yang namanya Suraya. Tergodalah Harut dan Marut ini, ya namanya laki-laki, perempuan kan, laki-laki senang pada lawan jenisnya, perempuan senang lawan jenisnya. Lalu digodalah agar si Suraya menggoda Harut dan Marut ini, yang mereka itu dulunya malaikat yang jadi manusia. Malaikat tidak mau, dosa katanya, dosa, tidak jadi gitu. Setelah itu tergoda lagi, kata Suraya, kata intinya, akhirnya Suraya ini ngasih dia, karena saking cantiknya, lalu dia bilang, kamu mau bisa berhubungan dengan saya, ini tergoda kan Harut dan Marut ini tadi, kamu boleh berhubungan dengan saya, tapi kamu harus membunuh dulu anak kecil. Dia tidak mau juga. Akhirnya, kamu boleh berhubungan dengan saya, tapi kamu harus minum arak. Nah, arak, mabok. Lalu Harut dan Marut mabok. Setelah mabok tadi, dia membunuh anak kecil. Lalu dia berzinah dengan perempuan tadi. Nah, inilah hawa nafsu. Akhirnya Harut dan Marut ini baru sadar betapa beratnya jadi manusia. Inilah teman-teman mahasiswa semua ya. Godaan kita yang paling berat sebagai laki-laki, saya lawan jenis. Kalian yang perempuan lawan jenis, yang laki-laki lawan jenis. Itu hawa nafsu namanya. Tetapi Allah ciptakan kita akal, diberi iman. Kita bisa, kalau ingin senang lawan jenis, hawa nafsu, nafsu seks, nafsu, kalau nggak ada nafsu makan kan kita bisa mati. Kita nafsu makan dikasih, tapi jangan berlebihan makannya, yang halal-halal, yang haram tidak. Begitu juga nafsu berhubungan dengan wanita atau laki-laki diperbolehkan kalau menikah. Jadi ada aturannya. Nabi bilang, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah adalah sunnahku, yang tidak mau menikah dia bukan golongan. Nah, begitu ya. Jelas ya. Di hawa nafsu perlu, tapi perlu dikendalikan dengan iman dan akal. Wallahu a'lam bishawab.
Terima Ada kasih lagi? Ustaz. Ada satu lagi penanya terakhir ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, nama saya Muhammad Fadilah, Prodi Budidaya Perairan Angkatan 2020. Menyambung dari penyampaian Pak Ustadz tentang amalan yang dapat membuat kita melihat Nabi dalam mimpi, saya ingin bertanya Pak, apakah amalan tersebut berasal dari Nabi atau dibuat oleh ulama? Apakah amalan itu dari Nabi atau dari ulama? Jadi memang saya tidak ketemu yang hadis Nabi ya, misalnya supaya ketemu dengan Nabi, kata Nabi amalannya begini, itu tidak ada. Saya tidak ketemu. Seperti Bilal tahu Bilal? Bilal itu sahabat Nabi yang sering azan. Jadi Bilal ini tidak tinggal di Madinah lagi karena dia kalau azan di Madinah dia nggak tahan. Nanti ingat Nabi dia menangis. Dia pergi ke daerah Sam atau mana itu saya lupa. Jauh lah. Lalu dia mimpi bertemu Nabi dalam mimpi. Kata Nabi, wahai Bilal, kenapa engkau udah melupakan aku, tidak berziarah? Akhirnya dia ke Madinah. Jadi tidak ada amalan khusus sebenarnya. Tetapi bila ini kan karena dekat, jadi orang yang cintanya sangat, dia bisa kebawa ke dalam mimpi. Nah, tetapi supaya kita, kan kalau kita bersolat kepada Nabi, berarti kan kita berhubungan dengan Nabi Muhammad. Berhubungan dengan Allah, karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Sungguhnya Allah dan Rasulnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kita disuruh bersolawat itu, berarti kita berhubungan terus dengan Nabi. Insya Allah kita akan mimpi gitu. Jadi tidak ada perintah, cuma dalam Al-Quran ada Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kita ketemu Nabi. Jadi tidak ada hadisnya, tapi Al-Quran malah gitu. Tetapi ada juga orang yang mimpi, dalam mimpi diajari oleh Nabi sholawat, ada. Tadi sholawat busro tadi. Sholawat busro tadi ada seorang laki-laki mimpi, saudaranya Habib Baharun yang punya pondok pesantren Darul Lugha itu, dalam mimpi dia bilang, bersolatlah dengan ini, kasih santri-santri salawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahibil busro dan seterusnya. Wallahu alam bishawab. Begitu. Lagi yang lain atau yang bertanya jelas atau tidak? Bagaimana tadi yang menanyakan? Apakah sudah jelas? Jelas Pak, jelas. Makasih Pak. Jelas. Terima kasih Pak. Nah sebenarnya tadi itu sebenarnya tadi penanya terakhir Ustaz. Tapi ini masih ada satu penanya lagi, mungkin kita kasih kesempatan terlebih dahulu Ustaz, karena masih ada waktu. Ya silakan. Iya. Jadi ini ada penanya dari Norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, nama saya Norma dari Prodi THP Angkatan 2020. Pertanyaan saya, apakah rasa cinta yang kita tunjukkan kepada Rasul untuk seorang yang belum sempurna imannya? Mungkin ini bagaimana rasa cinta kita, bagaimana cara kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasul untuk seseorang yang belum sempurna imannya. Seperti itu mungkin maksudnya Ustaz. Baik, dalam hadis disebutkan, man ayat sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia cinta kepadaku. Barang yang siapa cinta kepadaku, dia bersama aku dalam surga. Jadi, cara menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan menghidupkan sunnahnya. Apa sunnah Nabi? Misalnya, sholat di awal waktu. Sunnah itu ucapan dan perkataan Nabi yang beliau lakukan. Nabi menyuruh menikah.
Nabi melarang pergaulan bebas, kita tinggalkan. Nabi suruh menjaga mata, Nabi suruh jaga telinga, jaga mulut. Nah, begitulah sunnah kita hidupkan, insya Allah. Itu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya dan terima kasih juga atas penyampaian materinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rudi Firdaus SAG dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi untuk acara selanjutnya yaitu foto bersama. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Senyum. Untuk seksi dokumentasi, apa sudah siap untuk dokumentasi? Diharapkan untuk menyalakan kameranya karena kita akan mengambil foto sesi bersama. Siap? 1, 2. Belum. Sedikit lagi. Oke, sudah. Sudah? Ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bob, apa lagi caranya? Sudah. Nah, jadi untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup. Tapi sebelum itu ada sedikit informasi dari Departemen Kaderisasi Posyi An-Nur menginfokan bahwa Posyi An-Nur sudah membuka open recruitment untuk angkatan 2020, di mana nanti untuk formulir pendaftaran akan dibagikan setelah kegiatan. Nah, di Posyi An-Nur itu sendiri nanti akan ada kegiatan seperti sharing masalah perkuliahan dan juga kegiatan-kegiatan lain yang ada hubungannya dengan perkuliahan. Jadi untuk infonya itu saja. Sekali lagi, Posyi An-Nur sudah membuka open recruitment untuk angkatan 2020. Jadi untuk adik-adik tingkat yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai anggota Posyi An-Nur, nanti formulir pendaftaran akan dibagikan setelah kegiatan ini. Terima kasih. Langsung saja ke acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Ahi Saktio Restu Dewangga. Waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar semuanya? Kalau bisa dijelaskan lagi, dinyaringin ya. Bisa lebih jelas sekarang? Iya, sudah jelas. Terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih juga untuk semuanya ya kawan-kawan yang sudah berhadir. Izinkan saya untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dan semoga acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga semoga kita semua dijauhkan dari wabah pandemi COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Illa darat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fid rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk doa penutup majelis kita gunakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC. Ya, terima kasih kepada Ahi Sahtyo Restu Dewangga. Terima kasih kepada seluruh peserta. Dan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Rudi Firdaus SAG yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi pada kegiatan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih banyak kepada narasumber Ustadz Muhammad Rudi Firdaus SAG serta para peserta yang mengikuti kegiatan ini sampai akhir acara. Semoga banyak ilmu yang didapat dan semoga bermanfaat juga. Saya mewakili amin. Saya mewakili panitia yang bertugas meminta maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.